Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Rajuang, dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Nah, baik, di video kali ini, di konten kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya sebenarnya ya. Jadi yang beredar di sosial media, baik itu di TikTok, baik itu di sosial media lain, di Instagram dan lain sebagainya, begitupun yang ada di YouTube. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa ada beberapa media-media yang kemudian dianggap bahwa ini bukan media-media kecil ya, ini media-media besar, bahkan sekelas fifa.co.id. Kalau sahabat-sahabat perhatikan di YouTube sendiri itu, bahkan dia subscribernya itu ada sampai 3 juta. Mengangkat berita menanggapi pernyataan dari Gus Maulana Ishak bersama dengan Gus Fuad ya. Kalau sahabat-sahabat perhatikan di channel Gus Fuad itu beberapa waktu yang lalu mengangkat soal pernyataan Maulana Ishak yang mengaku bahwa dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu kemudian Rasulullah tidak terima dengan pengakuan beberapa oknum, beberapa kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu diklarifikasi lewat mimpi dari Maulana Ishak. Tapi kita tidak akan fokus pada mimpi itu, kita tidak akan fokus pada kebenaran atau tidak benarnya mimpi itu. Tapi kita akan fokus bagaimana sih media-media mainstream ini bisa mengangkat berita soal Maulana Ishak ini sebagai Imam Mahdi. Padahal kalau kita tahu, kalau kita pernah nonton sampai akhir ya, video yang ada di channel Gus Fuad itu, tidak ada keterangan yang kemudian Maulana Ishak mengaku sebagai Imam Mahdi atau diutus sebagai Imam Mahdi dalam mimpinya itu. Nah, tapi fakta yang kemudian muncul di permukaan, di framing itu bahwa Maulana Ishak itu selain dia bersumpah bahwa dia betul-betul bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, di framing juga bahwa Maulana Ishak itu mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal tidak ada keterangan itu dalam pernyataan Maulana Ishak. Nah itu. Nah ini saya ingin memperdengarkan dulu ke sahabat-sahabat soal keterangan atau klarifikasi ya. Untuk video panjangnya mungkin bisa dicek langsung di channelnya Gus Fuad. Itu ada ya, sampai 3 part kalau saya tidak salah, panjang sekali. Saya sudah ikuti ya, dari semua partnya saya sudah ikuti itu. Dan kemudian klarifikasinya luar biasa sampai ada pernyataan dari Gus Maulana Ishak bahwa persoalan ini akan sampai ke ranah hukum. Berarti persoalan ini akan, polemiknya masih panjang, persoalannya akan panjang. Jadi persoalan ini tidak akan selesai hanya karena persoalan klarifikasi itu, tapi lebih dari itu, jika persoalan ini lari ke ranah hukum berarti akan menyeret beberapa media-media besar, termasuk fifa.co.id. Saya putarkan dulu cuplikan video ini, kemudian kita bahas ya. Media mainstream, bayangkan media mainstream yang seharusnya lebih ketat memverifikasi dan menyaring berita, memfilter, ternyata panjenengan viral juga. Bahkan jenengan difitnah. Saya kan di sini tidak mendengar satu kata pun dari panjenengan ngaku Imam Mahdi, tapi di framing panjenengan ngaku sebagai Imam Mahdi. Bayangkan, sadis banget fitnahnya. Monggo, bagaimana jawaban dan klarifikasi panjenengan? Oke. Yang pertama, saya bukan Imam Mahdi. Sampai kiamat saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kiamat saya tidak akan pernah mau mengaku atau diakui sebagai Imam Mahdi. Karena saya bukan kaum Ba'alawi yang suka mengaku-ngaku dan menerima penghormatan. Maksimal ngaku Imam Chandra. Saya ini imam keluarga aja belum layak. Bagaimana ini?
Jelas ya, saya bukan Imam Mahdi dan saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi dan tidak akan pernah mengaku Imam Mahdi untuk selama-lamanya. Nah, terus tindakan panjenengan gimana dengan adanya fitnah itu? Nah, begini, saya terangkan ya. Awal mulanya itu dari video saya dipotong oleh akun TikTok Harum Aina, ya, Harum Aina akun TikTok. Dari akun Harum Aina itu kemudian diambil, dicomot tanpa izin, tanpa klarifikasi, tanpa minta persetujuan akun Instagram Dorobei. Ya, di Dorobei itulah yang pertama kali mengasih judul seorang pria mengaku Imam Mahdi. Nah, kantor berita nasional dan lokal itu mengambil dari Instagram Dorobei. Saya sudah koordinasi sama pengacara untuk menyeret ke ranah hukum baik fifa.co.id atau Dorobei atau Tribun Group dan semua berita yang memframing saya sebagai Imam Mahdi. Saya sudah berkoordinasi dengan pengacara. Sudah. Baik, itu tadi cuplikan video. Saya pikir jelas ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi Maulana Ishaq melakukan klarifikasi, mempertegas bahwa di video sebelumnya ketika beliau mengambil sumpah, di awal dia mengaku bahwa dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, tidak pernah mengatakan beliau menjadi Imam Mahdi atau menjadi utusan atau apalah dan lain sebagainya. Tidak ada keterangan seperti itu. Dan saya pun orang yang kemudian konsumsi berita itu, mengikuti perkembangan ini juga harus mengatakan bahwa itu tidak benar. Tidak ada pengakuan sebagai Imam Mahdi dan lain sebagainya, seperti yang di-framing oleh media-media mainstream ini, fifa.co.id. Nah, kalau sahabat-sahabat misalnya sudah mendengarkan langsung video panjangnya itu, pasti akan tahulah membedakan yang mana hoax, yang mana tidak. Yang mana kemudian kategorinya menjadi fitnah, yang mana kemudian dikategorikan sebagai sesuatu yang benar. Jadi kita tidak fokus di mimpinya ya. Maksudnya saya akan banyak klarifikasi, akan banyak misalnya spekulasi dan lain sebagainya jika kita membahas soal kebenaran mimpi itu. Karena yang akan tahu itu adalah orang yang bermimpi atau orang yang ya ahli lah di bidang itu. Tapi kita akan membahas soal ada apa sih sekelas media-media mainstream ini mengangkat Maulana Ishaq dalam pemberitaannya. Bahkan tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan misalnya konfirmasi dan lain sebagainya, itu langsung saja diberitakan. Dan diikuti oleh banyak konten kreator, diikuti oleh banyak media-media lain-lain, mengangkat juga dengan berita yang sama. Nah, saya menunggu kelanjutan persoalan ini, apakah persoalan ini akan terhenti dan kemudian hilang, ataukah persoalan ini akan betul-betul sampai ke ranah hukum, kemudian Maulana Ishaq di backup oleh Gus Fuad, di backup oleh beberapa kelompok-kelompok yang lain, pengacara dan lain sebagainya, sampai kemudian ini betul-betul menjadi clear. Nah, dan saya hanya ingin mengedukasi saja kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang kemudian mengkonsumsi misalnya berita, baik itu dari sosial media manapun, dari YouTube, dari WhatsApp, dari Instagram dan lain sebagainya, itu silakan di filter dulu. Maksud saya cara kita untuk memfilter itu adalah cari pembandingnya. Nah, cek kebenaran video itu dan kemudian dengarkan langsung, kemudian lakukan keputusan ada di tangan kalian. Apakah akan melanjutkan share ke orang lain atau mempublikasi ke media kalian atau tidak? Karena tidak semua berita-berita yang seperti itu harus kita sebarkan. Jadi bijaklah bersosial media. Maksud saya media-media mainstream seperti ini seharusnya lebih bijaklah sedikit, atau misalnya lebih handal lah sedikit dalam memverifikasi berita. Apakah ini berita yang sudah benar kita angkat atau tidak. Kalau begini modelnya pasti akan lari ke ranah hukum. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Menarik untuk kita mungkin berdiskusi di kolom komentar. Silahkan kalian berkomentar. Yang pro dengan pernyataan Maulana Ishaq silahkan berkomentar. Yang tidak pro dengan pernyataan Maulana Ishaq silahkan berkomentar. Asalkan bijak ya. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.